Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di ibadah online sekolah Minggu. Untuk mulai ke ibadah ini, yuk kita berdoa dulu. Lipatkan tangannya, tutup matanya. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti setiap minggu. Tolong kami untuk dapat beribadah dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami juga untuk dapat memuji Engkau dengan penuh sukacita. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Lasa Huang. Halo. Halo adik-adik di rumah. Sorry ya, Lause Dewi telat nih. Tadi di jalan saya lihat ada anak dan mamanya yang tidak pakai masker. Akhirnya saya memberanikan diri deh untuk kasih masker ke mereka. Wow, bagus sekali Lause Dewi. Iya, di masa pandemi begini kita harus tetap pakai masker. Ya kalau mau keluar rumah. Saya salut loh sama Lause Dewi, peduli kepada mereka. Benar-benar jadi teladan. Terima kasih Lause. Saya jadi ingat ada lagu pujian yang judulnya Aku Mau Jadi Teladan. Iya, saya ingat lagu itu juga. Kita bisa jadi teladan karena Tuhan Yesus yang ada di hati. Yuk kita nyanyikan bersama adik-adik di rumah. Jadi teladan, lakukan hal yang benar setiap hari. Aku bisa jadi teladan karena Yesus yang ada di hati. Menjadi anak yang peduli, sayangi keluarga dan teman, menghibur mereka yang bersedih, menolong yang butuh bantuan. Aku mau jadi teladan, lakukan hal yang benar setiap hari. Aku bisa jadi teladan karena Yesus yang ada di hati. Ya anak-anak, kita akan menjadi anak teladan dan peduli kepada semua orang. Menjadi anak yang peduli, sayangi keluarga dan teman, menghibur mereka yang bersedih, menolong yang butuh bantuan. Aku mau jadi teladan, lakukan hal yang benar setiap hari. Aku bisa jadi teladan karena Yesus yang ada di hati. Karena Yesus yang ada di hati. Lause Huang, Lause tahu nggak? Selama ini saya sempat khawatir. Pandemi kok masih belum berlalu juga. Malah varian COVID-nya makin bertambah. Tidak hanya itu, saya juga sempat takut tidak ada uang. Karena bisa saja saya diberhentikan dari pekerjaan. Tapi semakin hari Tuhan semakin menunjukkan kasih, berkat, dan pemeliharaannya dalam hidup saya.
saya tetap bisa bekerja, makan dengan cukup, dan apa yang saya butuhkan tetap Tuhan sediakan loh. Amin, amin. Betul sekali, Lause. Tuhan itu sangat baik. Bagaimana dengan adik-adik dan papa, mama yang ada di rumah? Apakah pernah mengalami apa yang dirasakan oleh Lause Dewi? Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati dan memelihara hidup kita. Bahkan Dia lelah berkorban untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Maka itu, mari kita akan memuji kebaikan Tuhan. Kita akan persiapkan untuk persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik untuk kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, sekarang kita berdoa sambil mengucap syukur yuk untuk berkat Tuhan dan persembahan yang telah kita berikan. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Baru saja kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, siapa yang tadi taat ikut berdoa? Taat dan percaya itu sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka itu, setiap kali kita diajak untuk berdoa, setiap kali kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita diajak melakukan firman-Nya, ingat, taat dan percaya. Sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah.
sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Halo adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Lasu mau ajak kalian main dulu nih. Wah, kayaknya senang banget nih semua. Permainannya gampang sekali. Nanti Lasu akan menunjukkan gambar bayangan, dan kalian coba deh tebak itu bayangan dari gambar apa. Siap ya? Soal pertama. Nah, bayangan ini dari gambar yang mana? Ayo. Arsitek, astronot, atau pilot? Ya, betul. Itu adalah gambar astronot. Sekarang soal kedua. Bayangan dari gambar yang manakah ini? Dokter, guru, atau koki? Ya, betul. Itu adalah gambar dokter. Nah, sekarang soal terakhir. Bayangan dari gambar yang manakah ini? Polisi, pemadam kebakaran, atau Bapak Pendeta? Ya, betul sekali. Ini bayangan Bapak Pendeta atau hamba Tuhan. Pintar semuanya. Nah, sekarang, apa kalian sudah siap mendengar firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan yang baik dan Maha Kuasa, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat memperhatikan dan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tolong juga lasu-lasu yang akan menceritakannya, agar firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Lausa mau tanya nih, siapa di antara kalian yang sudah punya cita-cita ingin jadi apa jika nanti sudah dewasa? Apa ada yang mau jadi arsitek, astronot, atau pilot, dokter, guru, atau koki, atau polisi, pemadam kebakaran, atau pendeta atau hamba Tuhan? Selama cita-cita kalian itu baik, berguna, dan memuliakan Tuhan, mungkin itu sebenarnya panggilan yang sudah Tuhan persiapkan bagi kalian jika nanti sudah dewasa. Di Alkitab, ada seorang yang mempunyai panggilan sebagai natsir Allah. Kalian tahu nggak apa itu natsir Allah? Natsir Allah adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan, hidup kudus, dan tidak boleh melakukan beberapa hal seperti memotong rambut, minum minuman yang memabukkan, makan makanan haram, dan menyentuh mayat. Di Perjanjian Lama, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13-16, ada seorang natsir Allah dan hakim Israel bernama Simson. Papa Mama Simson adalah orang tua yang taat kepada Allah. Sejak Simson masih dalam kandungan, papa mamanya taat dalam memelihara dan mendidik Simson sebagai seorang natsir Allah. Allah juga membuat Simson menjadi orang yang sangat kuat. Tentunya ini membuat Simson jadi sangat mudah untuk mengalahkan para prajurit Filistin seorang diri. Dan seharusnya ini juga membuat Simson mudah untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Meskipun demikian, Simson ternyata hidup sembarangan dan tidak peduli akan panggilan Tuhan sebagai natsir Allah dan pembebas bangsa Israel. Ia makan madu dari bangkai singa,
Kalian masih ingat kan? Menyentuh mayat atau bangkai adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh seorang natsir Allah. Bahkan, dia juga sengaja memilih wanita dari bangsa yang tidak menyembah Allah. Wanita itu bernama Delila. Delila sangat cantik dan menarik di mata Simson, sehingga ia jatuh cinta padanya. Ketika bangsa Filistin mengetahui bahwa Simson sangat mencintai Delila, maka Raja Filistin memanfaatkan hal itu untuk dapat mengalahkan Simson. Mereka membujuk Delila untuk mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa membuat Simson menjadi lemah agar mereka dapat menangkapnya. Jika Delila berhasil, maka mereka akan memberikan sejumlah besar uang kepadanya. Karena Delila sangat suka mendapatkan banyak uang, maka ia menerima tawaran itu. Satu kali ia bertanya kepada Simson, Simson tidak memberitahukan rahasianya kepada Delila. Kedua kali ia bertanya kepada Simson, Simson juga tidak memberitahukan rahasia kekuatannya. Ketiga kali ia bertanya kepada Simson, Simson pun tidak memberitahukan rahasia kekuatannya. Lalu Delila berusaha lagi untuk yang keempat kalinya sambil merengek-rengek. Dan kali ini, Simson memberitahukan rahasia kekuatan dan apa yang bisa membuatnya menjadi lemah, yaitu jika rambut di kepalanya dicukur. Karena sebagai natsir Allah, Simson tidak pernah dan tidak boleh mencukur rambutnya. Kali ini, Delila tidak menyia-nyiakan kesempatan yang didapatnya. Ketika Simson tertidur, ia menyuruh orang untuk mencukur rambut Simson. Dan apa yang terjadi? Betul, kekuatan besar yang dimiliki Simson lenyap karena Tuhan telah meninggalkan dia. Maka setelah itu, bangsa Filistin dapat dengan mudah menangkap, mengikat, dan membuat matanya menjadi buta, lalu memasukkannya ke dalam penjara. Suatu hari, raja bangsa Filistin memerintahkan orang untuk membawa Simson ke dalam sebuah gedung pertemuan. Di sana terdapat kira-kira 3.000 orang. Mereka menertawakan Simson dan memuji dewa mereka. Namun pada saat itu, Simson yang berdiri di antara kedua tiang penyangga gedung berdoa kepada Tuhan dan memohon kepadanya untuk diberikan kekuatan kembali. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga ketika Simson menarik kedua tiang itu, robohlah seluruh gedung itu dan menimpa semua orang yang ada di dalamnya. Sehingga orang yang mati dibunuhnya pada waktu itu lebih banyak daripada yang ia bunuh ketika masih hidup. Adik-adik, dari kitab Hakim-Hakim dan kisah hidup Simson, kita dapat belajar beberapa hal loh. Pertama, para hakim dari bangsa Israel, termasuk Simson, adalah manusia berdosa yang seringkali tidak taat kepada Tuhan. Mereka juga terbukti tidak bisa sepenuhnya membebaskan bangsa Israel dari tangan musuh. Namun sebenarnya, bangsa Israel membutuhkan pembebas dan penolong yang sejati, yang bukan hanya membebaskan dari tangan musuh, tapi juga dari dosa. Dan hal itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah pembebas sejati yang bukan hanya dibutuhkan oleh bangsa Israel, tapi juga seluruh umat manusia, termasuk Lause dan kamu. Iya betul, kamu. Masih ingat kan? Tuhan Yesus telah berhasil membebaskan manusia dari kuasa dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Kedua, kita belajar bahwa sebetulnya Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi rencananya.
Meskipun Simson hidup tidak taat, tetapi pada akhirnya rencana Tuhan tetap terlaksana, yaitu membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Ketiga, karena setiap orang sudah diberikan bakat atau talentanya masing-masing oleh Tuhan, maka kita harus pakai talenta itu untuk kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Talenta atau bakat yang Tuhan berikan bisa bermacam-macam. Misalnya, bernyanyi, bermain alat musik, bermain bola, menggambar, menari, dan masih banyak lagi. Dan Tuhan pasti punya rencana mengapa kita diberikan talenta itu dalam diri kita. Oleh karena itu, mari kita terus memakai talenta kita supaya bisa bermanfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan tentunya untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke deh adik-adik, terus semangat ya, dan teruslah berjalan dalam rencana Tuhan. Nah, untuk mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yuk kita menghafalkan ayat hafalan bulan ini. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita hafalkan sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Untuk papa mama, ada tugas juga nih. Perhatikanlah bakat yang dimiliki oleh anak, lalu ajak anak untuk berdoa dan mengembangkan talenta mereka untuk melayani Tuhan atau untuk melakukan hal yang berguna bagi orang lain. Jangan lupa ya, setelah ini adik-adik bisa membuat aktivitas seperti yang berikut ini. Nah, adik-adik semua, aktivitas kita hari ini yaitu tentang talenta atau bakat dan cita-cita kita. Wow, kalau Lause Dewi waktu kecil cita-citanya apa? Barelina yang bisa menghibur semua orang. Nih, Lause sudah buat seperti ini, digunting dan ditempel di kertas. Ngomong-ngomong, kalau Lause Ahwang sendiri, waktu kecil apa cita-citanya? Ini nih. Oh, mau jadi dokter. Iya. Ini Lause sudah diambil nih gambar dokter dari majalah, terus digunting dan ditempel di kertas seperti ini. Nah, adik-adik, meskipun masih kecil, pasti sudah punya cita-cita. Cita-cita yang bermanfaat buat diri sendiri, berkat untuk orang lain, dan untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik bisa ya cari gambar dan ditempel di kertas, dan jangan lupa dihiasi ya. Juga jangan lupa tuliskan ayat hafalan hari ini, Mazmur 100 ayat 5. Terus kirimkan hasilnya sebelum jam 5 sore hari ini. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah hampir selesai. Sebelum mengakhiri, Lause Ahwang akan memimpin kita dalam doa untuk menutup ibadah hari ini. Yuk, sama-sama kita akan lipatkan tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah boleh kami ikuti hari ini. Kiranya kami dapat terus ingat firman yang sudah kami dengar tadi dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami
untuk terus setia berjalan bersama Tuhan dan mengerjakan panggilan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, saat ini kita akan menutup ibadah kita hari ini. Anak-anak berdiri semua, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Nah, ibadah kita sudah selesai nih. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati. Bye.